نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير. Di tahun ke-8 Hijriah dimulai dari peristiwa perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-7 Hijriah, di mana Rasulullah SAW beserta para sahabat setelah 7 tahun rindu kepada kota kelahiran beliau di Mekah. Setelah 7 tahun meninggalkan kota Mekah, maka beliau rindu ingin kembali ke kampung kelahirannya atau Mekah. Maka beliau bersama sahabat sejumlah sahabat sebanyak 1.500 orang pergi ke kota suci Makkah untuk melaksanakan umrah, berniat untuk melaksanakan umrah. Tetapi pergerakan beliau ke kota suci Makkah itu untuk melaksanakan umrah ternyata dikhawatirkan oleh para pembesar Makkah. Maka para pembesar Makkah bermusyawarah dan bermufakat untuk mencegah Nabi agar tidak masuk ke kota Makkah. Maka beliau terhenti di wilayah sekitar Makkah namanya Hudaybiyah. Disitulah Nabi SAW mengkonsentrasikan seluruh sahabatnya sebelum memasuki kota Makkah, mengutus Utsman bin Affan untuk bernegosiasi, karena Utsman bin Affan adalah memang orang yang memiliki hubungan dekat dengan para tokoh Quraisy. Tetapi diambil kesepakatan di situ antara orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy dan Nabi SAW. Maka terjadilah yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Isi daripada perjanjian Hudaybiyah itu di tahun 7 Hijriah itu bahwa Rasulullah SAW bersama para sahabatnya tidak diperkenankan untuk melaksanakan umroh di tahun itu, tetapi diperkenankan tahun depan. Yang pertama. Yang kedua, di perjanjian itu disebutkan bahwa disepakati adanya gencatan senjata selama 10 tahun antara orang-orang Quraisy dan kaum muslimin Mekah, melibatkan orang-orang atau bani-bani suku-suku yang telah melakukan kerjasama kesepakatan damai dengan kedua belah pihak, tidak boleh menyerang atau membantu kelompok lain menyerang. Kesepakatan yang ketiga adalah bahwa apabila ada orang-orang Madinah yang pergi ke Makkah, maka tokoh-tokoh Makkah tidak berkewajiban untuk mengembalikan orang Madinah ke Madinah. Akan tetapi bila ada orang Makkah yang pergi ke Madinah untuk satu urusan, maka wajib hukumnya dikembalikan ke kota Makkah. Klausul inilah, kesepakatan yang ketiga inilah di antara kesepakatan lain yang dirasa oleh para sahabat, khususnya adalah sahabat Umar bin Khattab, bahwa dirasa ini tidak adil. Bagaimana kalau ada orang Madinah pergi ke Mekah tidak mesti dipulangkan, tetapi kalau ada orang Mekah pergi ke Madinah harus dipulangkan. Dan Nabi setuju menaikkan perjanjian ini. Sahabat Umar mempertanyakan
Dengan kalimatnya, ya Rasulullah, bukankah agama kita ini agama yang benar? Benar, ya Rasulullah. Bukankah kita ini berada di jalan yang benar? Benar. Bukankah engkau adalah Rasulullah? Benar. Terus seterusnya. Jadi mengapa engkau tidak mengalah dengan ini? Kemudian hari barulah Umar bin Khattab sadar bahwasanya apa yang telah diputuskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan suatu taktik yang strategis, cemerlang, cerdas. Apa di balik rahasia itu? Di balik rahasia itu adalah jika ada orang Makkah yang pergi ke Madinah, lalu tertarik hatinya sehingga dia mengikrarkan diri menjadi Muslim, mantap menjadi seorang Muslim, maka wajib dikembalikan ke Makkah. Apa rahasianya? Dia akan berdakwah pada keluarganya di Makkah untuk mengajak keluarganya masuk Islam. Jika tidak kuat keislamannya, jangan murtad, itu misalnya. Jika ada orang Madinah yang memang dari awal sebelum Rasulullah berhijrah pun mereka sudah masuk Islam, orang Madinah itu. Ketika diutusnya sahabat Mus'ab bin Umair sebagai guru Al-Quran ke Madinah sebelum Rasulullah pergi ke Madinah, berhijrah ke Madinah, maka orang-orang Madinah itu sudah mengaku Islam dan mereka berangkat dari Muslim. Mayoritas penduduk Madinah itu jadi Muslim. Maka kalau orang Madinah pergi ke Mekah, tentulah mereka memiliki iman yang kuat, Islam yang mantap, sehingga begitu pergi ke Mekah, mereka akan berdakwah di sana. Kalau tidak dipulangkan, ya mereka akan berdakwah di sana. Nah, ini lagi. Itulah Abqariyatul Rasul. Abqariyatul Rasul, apa itu? Kecerdasan Rasul. Rasul itu seorang yang cerdas, ahli strategi perang, ahli strategi dakwah. Nah, akhirnya Rasulullah tertunda untuk umrah pulang kembali bersama para sahabat ke Madinah, dan di tahun ke-8 Hijriah Rasulullah bersama sahabat sebenarnya belum pada waktu yang dijanjikan untuk berumrah, tetapi ada klausul yang dikhianati oleh tokoh-tokoh Makkah, di mana tokoh Makkah membantu Bani Bakar yang berkomplot dengan Quraisy menyerang Bani Salamah yang merupakan sekutu dari Nabi. Maka atas pelanggaran perjanjian ini, Nabi kemudian mengerahkan sahabat dan mengatakan tidak ada orang Madinah kecuali ikut dari para perempuan. Maka Nabi dengan jumlah yang sangat besar di waktu itu dibanding sebelumnya datang ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Inilah yang disebut dalam sejarah namanya Fathu Makkah. Nah, sampai di Mekah kita sudah bahas pada tahun yang lalu upaya daripada Abu Sufyan bin Harb untuk mencegah Nabi masuk kota Mekah ternyata gagal. Karena Nabi sudah bertekad untuk memasuki kota Mekah. Bahkan ternyata Abu Sufyan itu masuk Islam di tahun 8 Hijriah. Akhirnya masuklah Rasulullah bersama para sahabat ke kota suci Makkah. Bagaimana keadaan Rasulullah SAW waktu masuk ke kota Makkah? Itu disebut dijelaskan di dalam surah Al-Fatah, bahwa Rasulullah memasukinya itu dengan menundukkan kepala sambil membaca surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina yaghfir Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma. Terus Rasulullah sebagai seorang yang sesungguhnya mampu berkuasa saat itu, sebenarnya beliau bisa saja menunjukkan kekuatannya dan kemampuannya sehingga mengeksekusi semua orang-orang yang kafir, membakar, bahkan menyerang atau menyakiti atau membunuh saudara muslim sebelumnya kaum muslim. Tapi Rasulullah tidak melakukan. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, maka dia selamat. Siapa yang memasuki Masjidil Haram, maka dia selamat. Siapa yang memasuki
disebut nama-nama rumah itu, maka dia selamat. Bahkan siapa yang masuk rumah tidak keluar rumah, maka dia selamat. Maka inilah peristiwa perbukaan yang tidak terkena atau tidak tercecah darah. Inilah penaklukan yang damai. Rasulullah masuk ke situ dengan damai. Nah, tetapi Rasulullah SAW telah menetapkan ada orang-orang yang akan divonis mati semenjak beliau sebelum masuk Mekah. Siapa saja orang-orang itu? Ada 11 orang disebut yang divonis mati oleh Rasulullah. Bagaimana kesudahan mereka? Hari ini kita akan bahas tentang Fathu Makkah yang seri yang bagian yang ketiga. Antara vonis dan pengampunan Rasulullah SAW. Inilah orang-orang yang divonis mati oleh Rasulullah dari kalangan laki-laki. Ada namanya Abdullah bin Abi Sarah bin Al-Harith. Kita akan jelaskan sedikit peran-peran mereka. Abdullah bin Thaqal. Jadi kalau nama itu meskipun namanya Abdullah nggak mungkin langsung tiba-tiba orang Muslim. Nggak mesti. Kalau orang Arab namanya Abdullah itu nggak mesti Muslim. Mereka menyebutnya dirinya Abdullah. Ikrimah bin Abu Jahal. Anaknya Abu Jahal. Terus kemudian Al-Huwaith bin Nuqayt, Miqyas bin Sabbaghah yang jahat menzalimi putri Nabi, Hubar bin Aswad bin Al-Muttalib, Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma Al-Muzani, Al-Harith bin Hisham Al-Makhzumi saudaranya Abu Jahal, Zuhair bin Umayyah Al-Makhzumi saudaranya Ummu Salamah, Safwan bin Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi. Ini yang vonis. Yang terakhir adalah Wahsy bin Harb. Yang terakhir ini kita tahu sejarah pada saat perang Uhud, dialah yang memenuhi keinginan Hindun istrinya Abu Sufyan untuk mencari pamannya Rasulullah SAW, yaitu apa? Yaitu yang dibunuh pada perang Uhud, ditombak hatinya, ditombak dadanya, selain dikeluarkan hatinya, namanya Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasul. Inilah Wahsy. Maka inilah 11 orang yang divonis mati oleh Rasulullah. Ini dari kalangan laki-laki, sampai dari kalangan perempuan, ada di kalangan perempuan yang divonis mati. Salah, yaitu maula atau pembantu daripada Bani Abdul Muttalib. Terus yang ketiga, inilah istri Abu Sufyan, Hindun bin Utbah, istri Abu Sufyan. Itu divonis mati. Ya. Terus ada 2 orang lagi yang disebut namanya, 2 orang yang mempunyai wanita yang syairnya berisi ejekan kepada Nabi, tidak disebut namanya siapa. Jadi syair-syairnya itu justru isinya itu mengejek, menghina Nabi. Mereka vonis. Dia ada total 15 orang. Ya, ada 11 orang dari kalangan laki-laki dan ada 4 orang dari kalangan perempuan. Mengapa mereka divonis mati? Ini dia. Sebab sudah vonis. Abdullah bin Salam, ia awalnya masuk Islam, kemudian dia murtad. Ketika kembali ke Mekah, dia menebarkan fitnah dan ejekan kepada Nabi. Itu dia problemnya. Jadi di dalam fikih itu al-murtadun, orang yang murtad itu dihukum mati. Sebab ini yang dikhawatirkan. Ketika dia murtad, lalu dia menebarkan fitnah dan menjelek-jelekkan. Dalam konteks ini adalah pribadi Rasul. Tapi kalau orang sekarang apa? Dia tahu itu kelemahan orang-orang Muslim, lalu dia menebarkan fitnah itu di kalangan mereka. Atau dia membuat sesuatu kedustaan tentang Islam yang tidak benar. Mereka menafsirkan ayat semau-mau. Itulah yang terjadi.
Maka memang hukuman murtad yang seperti ini yang kemudian dihukum. Nabi memvonis hukuman mati. Ketika Fathu Makkah terjadi, Abdullah minta perlindungan ke Utsman bin Affan. Jadi begitu pasukan datang, dia buru-buru menemui Utsman bin Affan, ya, agar dimintakan ampunan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pun mengampuninya dan dia pun kemudian mengikrarkan kembali masuk Islam dan dia selamat dari vonis. Jadi dia masuk Islam, murtad, masuk Islam lagi. Dan gak bisa disebut main-main. Jadi ada kasus, ada peristiwa Usamah bin Zaid, seorang muda, dia perang. Di dalam perang ternyata Usamah ini menemukan seseorang, mau membunuh seseorang yang musuh yang mendunia ini sebelumnya telah membunuh beberapa sahabat Nabi dan telah melukai Usamah, tangannya, sabetan sebagainya. Begitu dia terpojok, lalu kemudian mau ditebas, mau dibunuh sama Usamah, tiba-tiba dia bersyahadat. Dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berdua ada temannya dengan Usamah ini. Setelah dia bersyahadat, padahal dia telah memotong bagian tangannya, itu sahabatnya Usamah ini. Dia akhirnya berhenti, dia pergi. Usamah tidak demikian dengan Usamah. Apa dalam pikiran Usamah? Ini orang hanya siasat supaya selamat. Akhirnya dibunuhnya orang ini sama Usamah. Gitu. Selesai pulang ke Madinah sama Zaid. Diceritakan pada Nabi SAW sampai peristiwa tadi. Nabi mendiamkan Usamah. Akhirnya ketika ditanya apa yang keluar, Nabi mengatakan, wahai Usamah, tidakkah kau belah terlebih dahulu hatinya orang itu, lalu kau lihat apa isi hatinya, sehingga engkau sudah memvonis, sehingga engkau sudah memastikan bahwa syahadatnya itu adalah syahadat palsu, bahwa syahadatnya tadi adalah hanya intrik, hanya siasat untuk menyelamatkan. Apakah kau tahu ya Usamah? Usamah terdiam 3 hari. Setiap kali ketemu Usamah, Nabi mengatakan itu, sehingga Usamah kemudian bertobat menyesal terhadap peristiwa itu. Akhirnya kata Nabi, kau telah terima. Inilah peristiwa. Jadi dia mengatakan, orang kalau sudah bersyahadat itu nggak bisa kata-kata bohong, gitu nggak bisa. Ya sudah. Ada kalimat Umar bin Khattab yang sangat masyhur, apa? Nahnu nahkumu bil-dhahir wallahu yatawalla as-sarair. Urusan kita apa yang zahir-zahirnya saja, ucapan dia saja. Ada urusan hati, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Bahwa dia dusta, bahwa dia kemudian menyembunyikan sesuatu, itu bukan urusan kita. Gitu. Jadi ini dia. Ini sejarah ini bisa kita ambil sejarah. Jadi kalau ada orang, saudara kita Muslim nih, karena juga sesuatu dia murtad, terus dia mau Muslim lagi, kagak diterimain deh, nggak bisa begitu. Ini buktinya nih, Abdullah bin Sarah, dia masuk Islam, Allah, lalu dia murtad lagi, bahkan murtadnya luar biasa, menjelek-jelekan Islam, divonis mati sama Rasul, tapi dulu dia minta tolong, minta ampunan pada Nabi, akhirnya diampuni dan dibebaskan dari vonis. Sekarang lanjut yang kedua. Abdullah bin Khattab sama seperti Abdullah bin Sarah tadi, Sarah bin Abdullah tadi, ia sebelumnya telah memeluk Islam, gitu ya. Tapi di Madinah dia pernah membunuh seorang Ansar, ya. Lalu dia akhirnya takut akan diqisas, ya. Pergi ke Mekah, murtad, dan dia kabur. Murtad, ini dia dalam membunuh seorang Ansar karena emosi, lalu dia kabur dan murtad. Nah, waktu Fathu Makkah ini terjadi, ia mengatakan Muhammad tidak boleh memasuki Mekah.
Dulu dia sombongnya tadi. Muhammad gak boleh masuk Mekah. Kalau dia coba untuk menghalang-halangi itu di depan. Nah, waktu Nabi benar-benar masuk Mekah, yang kabur benar-benar di tirai Ka'bah. Kemudian Nabi menyuruh sahabat bunuh. Akhirnya dibunuhlah Abdullah bin Khattab. Jadi masuk Islam, membunuh, murtad, kabur. Di Mekah bukannya cari maaf, dia mencoba untuk menghalangi Nabi. Ya udah, akhirnya begitu masuk, udah lari bergelantungan di Kiswah. 3 bulan Nabi di Ka'bah. Nah, bilang bunuh. Yang ketiga, putranya Abu Jahal, namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal. Ketika mengetahui Rasulullah masuk Mekah, maka ia kabur. Kabur kemana? Kaburnya ke pantai. Maksudnya apa? Mau pergi dari Mekah. Pokoknya mau keluar dari kota Mekah. Melalui di pantai, dia mau cari kapal, mau lari kemana? Karena dia tahu pasti akan dibunuh oleh Nabi. Atau dia pengen bunuh diri karena dia pikir udah gak ada tempat lagi, sudah sih bunuh diri saja. Ya. Jadi dia mencoba bunuh diri. Tadinya ke bukit gak bisa, ke gurun gak bisa, akhirnya ke laut. Sampai di laut, istrinya nyusul. Dan memberitahu bahwa Rasulullah akan memaafkannya jika dia bersedia kembali. Wahai suamiku, jika engkau mau kembali, sudah aku minta maafkan untukmu kepada Rasulullah. Begitu kata istrinya. Akhirnya ia bersedia kembali. Gitu kan? Dia percaya awalnya. Apa buktinya bahwa Muhammad itu mengampuni aku, memaafkannya? Maka saya membawa seruannya. Ini buktinya aku bertemu dengan Rasulullah SAW. Kalau istrinya sudah masuk Islam. Akhirnya ia bersedia kembali dan bertemu dengan Rasul, lalu dimaafkan. Kemudian dia masuk Islam. Selesai. Seperti itu dari sekarang. Ketiga, Al-Huwairith bin Uqaid. Al-Huwairith bin Uqaid. Siapa Al-Huwairith bin Uqaid? Orang yang rasa bencinya kepada Nabi sudah memuncak ketika sebelum Rasulullah hijrah, itu beliau udah Mekah. Ya. Inilah juga Al-Huwairith salah satu tadi temannya apa? Yang menikam unta yang dikenal oleh Zainab. Siapa Zainab? Putri Nabi SAW. Sehingga Zainab yang sedang berkendara unta mau hijrah ke Madinah terjatuh. Dan Zainab sakit kemudian. Sakitnya inilah yang kemudian menjadikan dia meninggal dunia. Kurang apa? Luar biasa. Putri Nabi mau hijrah ke Madinah. Untanya ditikam, ia sedang hamil, terjatuh dari unta, keguguran dia, masih sempat, masih bisa bertahan, sampai kemudian tidak lama dia wafat. Putri Nabi. Nah, Al-Huwairith akhirnya dipinta oleh Nabi, cari Al-Huwairith, bunuh dia. Akhirnya oleh Ali bin Abi Thalib dicari dan ditemukan, akhirnya dieksekusi mati dipangkal kepada Ali. Ya, ini dia Al-Huwairith, luar biasa bencinya, ya, bahkan putri Nabi tadi celakai. Selanjutnya dia Miqyas bin Sababah. Ini dia. Semula ia masuk Islam, kemudian ia membunuh seorang Ansar yang telah membunuh saudaranya. Jadi dia minta pembelaan atau minta qisas. Ia murtad dan kembali ke Mekah. Rasulullah SAW menghalalkan darahnya. Ia disekusi oleh Namilah ibnu Ilayth. Ini dia. Selanjutnya yang keenam, namanya adalah Ka'ab bin Zubair, Habar bin Zubair, Habar bin Aswad. Ia bersama Al-Huwairith tadi itu. Ia bersama Al-Huwairith yang menghadap Zainab binti Rasul dan menikam untanya ketika hendak berhijrah. Jadi dia bersama berkobrol dengan Huwairith bin Uqaid tadi. Ketika tahu putri Nabi Zainab berhijrah,
orang berdua ini menikam untanya Zainab sehingga Zainab tadi terjebak dan terguguran sehingga menyebabkan kematian. Zainab terjatuh dan berguguran darinya. Zainab jatuh sakit sampai meninggal dunia. Ketika Fathu Makkah, ia bersembunyi. Lalu dengan rasa takut yang luar biasa, dia mendatangi Nabi dan minta ampun kepada Nabi. Dan dia diampuni oleh Nabi. Lalu Islam. Coba tadi gue salah dia, coba segera dia minta ampun, selesai. Minta ampun sama Nabi, minta maaf, masuk Islam, selesai. Gampang. Jadi bapak-bapak yang mulia, orang itu sejahat apapun sebelum dia masuk Islam, begitu dia ikrar syahadat, selesai sebelumnya. Jadi putih sebelumnya. Diampuni semua dosa-dosanya. Ya. Hak-haknya kewajiban kepada Allah sebelumnya terampuni, kecuali kewajiban kepada manusia. Dia masuk Islam, kewajiban manusia apa? Utang, gak bilang. Kalau utangnya banyak masuk Islam, bebas ya kalau utang itu urusan kepada manusia tetap utang. Ini dia Habab bin Al-Aswad. Selanjutnya Ka'ab bin Zubair. Ka'ab bin Zubair. Ia seorang penyanyi dengan syairnya gemar mengejek Nabi SAW dan saudaranya yang telah menerima dulu masuk Islam. Jadi memang dari dulu, kalau sekarang ada puisi-puisi, ada lagu-lagu yang isi yang ejekan-ejekan, kritikan-kritikan, kalau kritikan masih ejekan-ejekan, itu ternyata dari dulu sudah ada. Ketika Fathu Makkah terjadi, divonis mati oleh Nabi yang beliau kabur bersembunyi. Ketika Rasulullah SAW sudah kembali ke Madinah, dia mendatangi Nabi untuk minta ampun, lalu dia masuk Islam. Jadi waktu Fathu Makkah dia hilang dia bersembunyi. Begitu mudah Nabi balik ke Madinah, dia susul Nabi, ya, dan minta ampun. Ketika menghadap Nabi, dia dilempari bundanya Nabi. Artinya apa? Dikasih bundanya Nabi. Kelak di masa Muawiyah, bundanya ditawar 12.000. Ketika ia meninggal, bundanya diambil oleh Muawiyah dengan uang pengganti 20.000 dirham. Bunda itu penutup kepala. Jadi ketika dia datang mendatangi Nabi di Madinah, dia masuk Islam. Lalu kemudian depan Nabi itu dia diberikan bunda. Kalau bahasa kita ya sorbannya Nabi. Ya. Waktu dia hidup, ya, bundanya pernah ditawar sama Muawiyah 12.000 riyal, 12.000 dirham, dirham emas tuh, dari kasih. Tapi ketika dia meninggal oleh anaknya, ya, kemudian dibeli di tangan anaknya, dibeli oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan dengan pengganti 20.000. Kita lanjutkan sekarang yang ke-8 dan ke-9. Al-Harith bin Hisham, Zuhair bin Umayyah. Mereka orang yang amat kuat permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada saudara-saudaranya yang telah masuk Islam. Kemudian mereka minta ampun melalui Ummu Hani. Ummu Hani itu bibinya Nabi. Lalu dia masuk Islam dan dia pun akhirnya diampuni, dimaafkan. Yang ke-10, Umayyah, Safwan bin Umayyah, anaknya Umayyah. Umayyah itu masih yang kedua. Umayyah itu yang punya budak namanya Bilal. Ya. Dengan budak namanya Bilal yang disiksa dulu pertama-tama Islam itu muncul. Itu namanya Umayyah. Ini anaknya namanya Safwan bin Umayyah. Ia orang yang membenci Nabi dan kaum muslimin. Namun ketika Fathu Makkah ia kabur dan akan bunuh diri. Lalu disusul dari sepupunya Umair bin Wahab Jumahi dan sudah diminta jaga dari Nabi. Akhirnya Safwan masuk Islam. Ya. Ia kembali dan masuk Islam. Akhirnya diampuni oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kisah masuk Islamnya? Ketika bertemu Nabi, yang kita diberi waktu 2 bulan untuk berpikir sebelum masuk Islam. Jadi begitu seperti Nabi tidak mengatakan ayo masuk Islam. Enggak. Dia sendiri mengatakan, wahai Muhammad, tolong beri aku
waktu 2 bulan untuk berpikir menerima engkau dan Islam. Apa jawaban Nabi? Kalau engkau minta 2 bulan, saya kasih 4 bulan untuk berpikir ente. Nabi mengatakan Nabi beri 4 bulan. Gak usah 2 bulan, 4 bulan nanti pikirin. Kalau dia beri masuk Islam, masuk Islam lah. Disitulah sesungguhnya tidak ada pemaksaan dalam berdakwah. Surat yang terkenal adalah surat ayat, maksudnya ayat Al-Baqarah ya, 256. La ikraha fid-din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Jadi memang bapak-bapak ibu yang muliakan, ini ayat ini enggak boleh dipenggal sangkut apa namanya itu? La ikraha fid-din. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. Itu sampai di situ berhenti. Gitu ya. Kalau udah pokok ngomongnya gitu. Padahal harusnya dilanjutkan ayat itu. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Telah jelas, telah tampak yang benar itu daripada yang sesat, yang salah. Jadi kalimatnya dipotong depannya saja, nggak ada masalah dalam agama. Kalau sudah benar, nggak perlu dipaksa orang untuk masuk Islam. Perlu didakwahi, tapi sudah didakwahi kemudian nggak mau, ya sudah. Nah, ini seperti Safwan bin Umayyah tadi. Sebelum perang Hawazin, Nabi meminjam 44.000 dirham dan baju besi. Ya. Perang Hawazin ini terjadi sebelum Safwan masuk Islam. Jadi begitu tadi mengatakan kasih waktu 2 bulan saya mau berpikir, terjadilah perang Hawazin. Maka Nabi meminjam 4.000 dirham untuk dan baju besi untuk memberi keperluan perang. Safwan bertanya, ini hutang apa ghanimah? Kalau orang kafir kan katanya ghanimah. Akhirnya Safwan dan Rasul dia masuk Islam dan berangkat bersama Rasul, gitu ya. Dia dihadiahi lembah emas dari situ. Jadi ketika dia pulang dari perang Hawazin, lalu Umayyah mengatakan, Safwan juga mengatakan, ya Rasulullah, ini bin siapa ini? Kan kalau sudah dikalahkan musuhnya itu, maka hartanya kan jadi ghanimah, jadi milik kaum muslimin. Ketika Safwan bin Umayyah mengatakan, ini lembah ini milik siapa ya Rasulullah SAW? Maka terus mengatakan, wahai Safwan bin Umayyah, ini adalah milik kasih dia. Akhirnya lembah itu diberikan dan segala apa yang di dalamnya, ya pohon-pohonannya, apa sebenarnya itu kita memantap Safwan bin Umayyah masuk Islam. Yang terakhir untuk kaum laki-laki itu adalah Wahsy. Kita masukin Wahsy bin Harb. Ia divonis mati karena ia kabur ke Taif. Taif adalah daerah dulu pertama kali masuk ke hijrah. Taif dipenuhi orang-orang masuk Islam. Akhirnya ia merasa gerah dan memutuskan untuk ke Madinah menemui Rasulullah SAW dan berikrar syahadat di hadapan beliau. Nih, si pembunuh Hamzah. Ya. Akhirnya, tapi ada kisah Wahsy itu setiap kali mau menemui Nabi itu enggan untuk menemuinya. Kenapa enggan? Sebab Nabi mengatakan, wahai Wahsy, mohon maaf saya tidak bisa bertemu denganmu, tidak bisa melihatmu, sebab apa? Di dalam pikiranku itu masih terganggu dengan kebejatanmu itu membunuh pamanku dengan begitu sangat sadis. Masih teringat dengan pamanku. Sedihnya ketika melihat kok aku ingat paman. Akhirnya Wahsy tidak bertemu dengan Nabi setelah peristiwa ini. Merasa menyesal, merasa dia itu berdosa telah membunuh orang yang terbaik. Seperti itu perjuangannya membela Nabi. Akhirnya pada zaman Abu Bakar jadi khalifah sepeninggal Nabi, setelah wafatnya Nabi, apa? Wahsy membunuh Musailamah al-Kadzdzab pada khilafah Abu Bakar dengan tongkat yang
menyatakan dirinya menjadi nabi sepeninggal Nabi SAW di daerah Yaman. Maka Wahsy berazam, berniat, dia ikut dalam pasukan yang memerangi, pasukannya yang pasukan pada Khalifah Abu Bakar ini untuk memerangi Musailamah dan pengikutnya yang menggerakkan dirinya sebagai nabi. Lalu dia bunuh dengan tombak yang dia punya. Akhirnya dia mengatakan, inilah tombak yang telah menghabisi nyawa orang yang terbaik dalam Islam dan orang yang paling buruk memusuhi Islam. Siapa itu? Musailamah berkata. Baik. Sekarang yang perempuan, Sa'ad Maula Abdul Muttalib, penyanyi yang isinya ejekan. Sa'ad ini penyanyi. Kalau orang bilang dua wanita. Penyanyi yang isinya ejekan dan tidak kepada Nabi. Lalu ketika peristiwa perang Badar, ia tidak lagi menyanyi karena tidak ada lagi yang peduli dengannya. Jadi tidak ada yang membayar. Dia menyanyikan bayar. Karena ada yang bayar, gak lagi nyanyi dia. Gitu ya. Akhirnya kemudian dia menemui Nabi. Gitu ya. Dia menemui Nabi dan diberi hadiah unta-unta, namun tetap juga mengejek Nabi waktu itu. Tetap juga orang yang mengejek Nabi. Udah minta, nggak ada yang lain peduli sama Nabi. Ini pada perang Badar. Ketika Fathu Makkah, ia divonis mati. Lalu ia meminta perlindungan dari Nabi dan akhirnya ia pun masuk Islam dan dimaafkan oleh Nabi. Ini dia salah. Yang ke-13, Hindun bin Utsbah. Dia adalah istri Nabi, dia adalah istri Abu Sufyan dan dialah yang memerintahkan untuk membunuh Hamzah lalu memunyai jantungnya. Pada Fathu Makkah ia bersembunyi di rumah. Lalu ia minta pengampunan dari Nabi dan Nabi pun mengampuninya sehingga ia masuk Islam bersama-sama suaminya. Waktu dia mau ikrar itu, dia sengaja menyembunyikan dirinya dengan cadar. Jadi dia bersembunyi, malu, gitu ya, dengan cadar. Tapi Nabi tahu ini Hindu. Gitu. Padahal kalau cadar itu bapak-bapak kan cuma kelihatan matanya aja. Tahu Nabi SAW. Akhirnya dibawa oleh oleh suaminya, ya, Abu Sufyan. Akhirnya dia berikrar Islam kepada Nabi. Sehingga dia masuk Islam bersama suaminya. Sebenarnya suaminya bukan masuk Islam di sini. Suaminya sudah masuk Islam sebelum Nabi masuk Makkah, dari saya ceritakan. Ya. Tapi belum mengungkapkan, belum mengikrarkan di hadapan masyarakatnya. Dia bertokoh, dia berpemimpin, baru di hadapan Nabi. Nah, dia bilang, ayo kita menghadap Nabi dan masuk Islam. Padahal Abu Sufyan sebelumnya sudah masuk Islam. Nah, apa hikmah di balik ini Bapak Ibu? Dari 15 orang yang divonis mati, hanya 4 saja yang diusir-usir. Jadi 15. Gitu ya. Selainnya dimaafkan oleh Rasulullah. Begitulah sifat pemaaf Rasulullah SAW terhadap para musuh dan pengkhianat. Jadi dari runtutan peristiwa ini kita bisa mengambil pelajaran. Begitulah kesabaran, sikap pemaaf, sikap penyayang dari Nabi SAW. Bukan hanya kepada kaum muslim, kepada orang-orang kafir yang sesungguhnya mereka hak saja, boleh saja untuk dieksekusi mati. Tapi begitu kita maaf, berikrar masuk Islam, maka Nabi memaafkan. Ini pelajaran penting bagi kita, bagaimana cara memaafkan. Bahkan orang yang telah melukai putrinya sehingga meninggal, sehingga mati, Rasulullah memaafkan. Seperti itulah kalau orang mulia. Demikian kajian kita di hari ini tentang orang-orang yang divonis mati dan orang yang dimaafkan oleh Rasulullah pada peristiwa Fathu Makkah. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la الملك القدوس السلام
غفار